biasanya di Mekah kajian 1 kali, tapi kita adakan 2 kali karena waktunya luas ya kita untuk mengisi waktu, karena kita lama Masya Allah sampai 6 hari di kota Mekah. Dan ini adalah hari terakhir ya sebelum besok kita ke Madinah Insya Allah. Maka kita pesankan untuk memaksimalkan waktu ya untuk tawaf, ya sholat, banyak ibadah ya mumpung kita masih berada di kota Mekah ya, kota Mekah yang mana pahalanya luar biasa yang sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Sholat di sini 100.000 kali lipat, kemudian tawaf ya, tawaf hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram, di Ka'bah ya. Kalau sudah meninggalkan Mekah, Bapak Ibu nggak bisa tawaf lagi ya. Mau tawaf di mana ya, nggak ada. Gimana Bu? Oh iya nanti Bu, kalau sudah istirahat lagi, sudah segar lagi ya bisa ya tawaf lagi dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat ya perjalanan umat-umat terdahulu ya, bagaimana kondisi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, akan kita dapatkan mereka itu pertama badannya gede-gede Bapak Ibu. Ya, orang-orang dahulu itu badannya besar-besar. Ya, Nabi Adam itu berapa tingginya Pak? 60 hasta. Berapa meter? Berapa meter? 1 hasta berapa meter Pak? Hastanya Berapa orang hasta? dulu ya? 60. 60 hasta. Hasta ini bisa 3 meter ya? Bisa 3 meter ah? Bisa 3 meter sih. Bukan. 30 cm paling ya? 30 cm Ustaz. Ya, 30 cm kali 60 berapa? Setengah meter ya? Sekitar 30 meter. 30 meter ya? Pohon kelapa, iya pokoknya tinggi banget lah, besar ya. Makanya di Jeddah itu ada katanya kuburan 1 meter. Siti Hawa. Itu panjangnya sampai berapa? 80 meter apa berapa gitu. Ya. Meskipun itu kebenarannya kita ragukan ya. Akan tetapi ini menunjukkan orang-orang terdahulu itu badannya besar. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, orang-orang terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang. Nabi Adam itu Allah kasih umur 1000 tahun. Ya. Tapi kemudian yang 60 tahun diberikan kepada Nabi Daud, kepada keturunannya, sehingga umurnya hanya 940 tahun. Begitu juga Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, ya falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman. Ya, Nabi Nuh itu hidupnya berdakwah kepada kaumnya sampai 950 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Ya, itu dakwahnya saja. Berapa umurnya Allahu alam, tentu lebih daripada itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu itu, yang umat-umat Nabi yang dahulu itu selain diberikan badan yang besar, juga diberikan umur yang panjang. Adapun kita Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama badannya kecil-kecil ya. Apalagi kita orang Indonesia ya, orang Asia Tenggara, itu paling kecil Pak. Saya kalau di kelas itu paling kecil sendiri dibandingin teman-teman yang dari Rusia, dari Afrika, itu tinggi-tinggi besar-besar gitu. Karena saya minder tuh kalau jalan sama teman itu ya, jadi kecil-kecil ya. Umat Nabi Muhammad SAW itu selain badannya kecil-kecil, yang kedua diberikan umur pendek-pendek, yang umurnya pendek. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Yang umur umatku hanya antara 60 sampai 70 saja. Sedikit yang melewati itu. Jadi rata-rata 60 sampai 70. Ada yang udah 60, 70. Ya itu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dapat bonus Bu. Ya. Karena rata-rata segitu, yang 60 sampai 70. Itu kalau sudah mau 60 itu harus sudah siap-siap Pak. Ya, jadi perbanyak amal, ya, perbanyak ibadah. Karena rata-rata kebanyakan itu kata Rasulullah SAW antara 60 dan 70. Beliau SAW juga umurnya hanya 63 tahun. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya, meskipun umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya pendek,
ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad SAW itu sebagai umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik, umat yang paling mulia dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang diciptakan untuk diciptakan di muka bumi ini. Ya. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda, antumul akhirun al awwalun. Kalian itu adalah umat yang terakhir, kita terakhir munculnya. Akan tetapi kalian adalah umat yang pertama. Pertama apa? Pertama masuk surga. Jadi Nabi yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum Nabi yang lain, surga tidak akan dibukakan kecuali Rasulullah SAW yang pertama kali mengetuk pintu surga, masukkan ke dalam surga. Baru kemudian nabi-nabi yang lain. Nah, umatnya sebelum umat Nabi yang terdahulu, umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, yang diciptakan terakhir justru masuknya duluan. Allah kasih kesempatan terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik. Allah berikan nabi yang terbaik, Allah utus nabi yang terbaik, Allah turunkan kitab suci yang terbaik yaitu Al-Qur'an. Kitab suci yang terbaik yang menghapus kemudian muhaimin terhadap kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ini umat terbaik tapi umurnya pendek. Sementara umat terdahulu itu di bawah kita, akan tetapi umurnya panjang. Secara akal ibadah kita harusnya kalah dengan mereka. Kita ibadah hanya sekian tahun gitu kan. Umat-umat terdahulu ibadahnya ratusan tahun Bapak Ibu, karena umur mereka panjang. Mereka punya kesempatan lebih untuk melaksanakan ibadah ketaatan. Normalnya kita akan kalah. Nah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai umat yang terbaik? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bagaimana supaya kita bisa menyaingi umat-umat sebelum kita dalam amal bajikan, dalam amal soleh. Makanya ada namanya pelipat gandaan amal, Bapak Ibu. Nah, ini yang ingin saya jelaskan sedikit bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita peluang untuk melipat gandakan amal sehingga amalan kita ini bisa mengalahkan umat-umat sebelum kita. Para ulama menyebutkan ada 3 cara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelipat gandaan amal. Yang pertama dari amalan itu sendiri, Bapak Ibu. Amalan-amalan kita itu balasannya tidak 1:1, tapi minimal balasannya 1:10. Kita melakukan amalan apa saja, pahalanya 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan 1 kebajikan saja, maka dia akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebajikan. Ini minimal, Bapak Ibu. Minimal. Kalau dosa nggak ada dilipat gandakan, itu nggak ada. Bisa diperbesar tapi tidak ada pelipat gandaan dosa. Adapun kebajikan amal soleh apa saja, ibu ngaji, ibu sodako, ibu apa, itu minimal dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Bahkan bisa jadi lebih. Seperti sodakoh. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang sodakoh itu seperti orang yang menanam bijinya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak sedekah di jalan Allah itu seperti orang yang menanam 1 biji. 1 bijinya itu menumbuhkan 7 ranting. Setiap rantingnya menumbuhkan 100 biji. Jadinya 700 biji. 1 biji menghasilkan 700 buah, 700 biji. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi subhanallah, ini peluang yang Allah berikan kepada kita. Amal ibadah kita ini pahalanya berlipat-lipat, Bapak Ibu. Ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Sehingga dengan itu kita bisa mengejar pahala umat-umat sebelum kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah melalui tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan
Yang mana kalau kita beribadah di situ, amal ibadah kita pahalanya akan berlipat ganda. Di antaranya di mana Bapak Ibu? Di Masjidil Haram yang kita sedang berada di sini. Ya, itu pahalanya sampai 100.000 kali lipat. Bapak Ibu sholat di masjid manapun, ya di Istiqlal lah atau di mana di Indonesia, itu nggak sama dengan sholat di sini. Yang di sini 100.000 kali lipat. Dan Masjidil Haram ini ulama ada dua pendapatnya. Yang dimaksud Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 itu apakah di sini saja atau di semua tanah haram itu juga 100.000 kali lipat. Ada yang mengatakan setiap tanah haram itu disebut sebagai Masjidil Haram, pahalanya juga 100.000 kali lipat. Tapi sebagian mengatakan yang dilipat gandakan hanya di Masjidil Haram, yang di Masjid Ka'bah saja yang di sini. Ya. Dan juga ada sebagian yang ulama juga mengatakan yang dilipat gandakan itu bukan hanya sholatnya, tapi semua amal ibadah yang dilakukan di sini itu juga dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Ya, tapi mayoritas mengatakan yang disebutkan dalam hadis hanya sholat saja, ya, sampai 100.000 kali lipat. Tentu ini kesempatan yang sangat langka, ya, kesempatan yang sangat langka yang jangan disia-siakan. Ya, kalau orang itu jualan Bapak Ibu, ya, pedagang, lagi musim untung-untungnya nih, ya, kalau jualan laku bisa harganya berlipat ganda, tentu dia akan memperbanyak dagangannya kan, ya kan. Kalau di waktu-waktu seperti itu dia nggak dapat untung, kapan lagi dia dapat untung? Nah Bapak Ibu, kita ini sedang berada di tempat yang mana apa istilahnya, dagangan kita itu lagi laku-lakunya gitu, lagi untung-untungnya. Sholat kita itu lipat gandakan. Masa kemudian kita berleha-leha, ya? Masa kemudian kita malas-malasan sholat, ya? Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia baru menyesal, ya. Oh dulu kenapa di Mekah sholatnya kurang, ya, tawafnya kurang. Nah ini tentu tidak kita inginkan, ya. Kesempatan itu jangan disia-siakan, ya. Kemudian juga nanti di Masjid Nabawi di Madinah juga pahalanya berapa Pak Bu? 1.000. Kalau di hadis nggak 1.000, ya, tapi khairum min alfi sholah, lebih baik daripada 1.000 kali lipat. Jadi di atasnya 1.000. Nah berapa yang penting lebih baik di atas 1.000. Ya, di Masjidil Aqsa, ya, kalau Bapak Ibu ke sana itu juga di sana dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Ya, di Palestina yang sekarang sedang dijajahnya oleh orang-orang Israel. Itu yang kedua Bapak Ibu, melalui tempat. Yang ketiga ada pelipat gandaan melalui waktu. Ya, ada waktu-waktu tertentu yang kalau kita ibadah di waktu itu, amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Ya, di antaranya kapan Bu? Pak? Bulan Ramadan. Ya. Kemudian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, beberapa bulan ke depan insya Allah kita masuk bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ada keutamaan yang pahala di situ dilipat gandakan. Ya, malam Lailatul Qadar, ya, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1.000 bulan. Artinya ibadah kita yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama seperti ibadah yang dilakukan selama 1.000 bulan. Berapa tahun tuh Pak? 1.000 bulan? 83 ya, 83 tahun. Ya, ibadah satu malam sama dengan ibadah 83 tahun. Nah, melalui perantara inilah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, supaya kita bisa menyaingi amal ibadah kita umat-umat sebelum kita. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu bisa sampai di sini, ya, di Masjidil Haram, kemudian mendulang pahala yang banyak, yang pulang-pulang bawa pahala yang banyak, ya. Kalau orang fokus ke oleh-oleh dan sebagainya, yang bawa macam-macam dagangan sebagai macam. Nah kita Bapak Ibu usahakan fokusnya pulang itu bawanya segudang pahala, gitu. Ya, segudang pahala. Jangan fokus bawa belanjaan sebagainya. Itu boleh lah ya buat oleh-olehnya, tapi jangan itu jadi inti yang utama. Itu hanya selingan lah ya. Intinya bagaimana selama Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, ini tentu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang kalau kita perhatikan tidak semua orang, ya, mendapatkan kesempatan seperti Bapak Ibu. Ya, di luar sana Bapak Ibu banyak umat Islam pengen kesini nggak bisa.
Yang banyak umat Islam yang pengen ke sini tidak bisa, entah karena tidak punya uang, entah karena tidak punya waktu, uang ada tapi nggak ada waktunya, entah karena sakit fisiknya nggak kuat, ya, entah karena belum ada hatinya belum tergerak dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu ini adalah pilihan Bapak Ibu. Ya, Allah pilih, Allah panggil, Allah undang, ya, kemudian Allah pilih untuk bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, sangat besar, dan kewajiban kita Bapak Ibu terhadap kenikmatan adalah apa, Bu? Kalau kita mendapat nikmat, kita wajib bersyukur. Nah, ini jadi PR kita, ya, setiap dapat kenikmatan kita harus bersyukur. Ya, kenikmatan yang baru saja Bapak Ibu dapatkan datang ke sini, itu harus disyukuri Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu syukuri, insya Allah akan tambah lagi. Ya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau Bapak Ibu bersyukur, akan kami tambah, kata Allah. Tapi kalau Bapak Ibu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ya, maka kata Allah, sungguhnya azabku sangat pedih. Ya, Bapak Ibu kalau bersyukur nanti bisa jadi, ya, umrohnya dipanggil lagi berkali-kali, ya, dipanggil haji bahkan. Itu kalau kita bersyukur akan Allah tambah terus. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, kata Allah. Allah berikan kepada kalian, ya, semua apa yang kalian minta. Akan tetapi masalahnya, ya, kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Nah, jangan sampai kita menjadi kebanyakan orang dikasih nikmat tidak bersyukur. Hendaknya kita berusaha menjadi yang sedikit ini, ya, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, ya, nanti saya terangkan, Bu, bagaimana caranya kita bersyukur. Ini yang paling penting nih. Banyak orang itu ngajak, ayo kita bersyukur, mari kita bersyukur, tapi nggak dijelaskan gimana nih kita bersyukur, apa caranya kita bersyukur, gitu kan. Padahal ini yang lebih penting, gitu. Orang banyak yang ingin bersyukur tapi tidak tahu caranya. Nah, ini masalah lagi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, bersyukur itu ada dengan 3 cara Bapak Ibu. 3 hal. Kalau Bapak Ibu ingin jadi hamba yang bersyukur, harus melaksanakan 3 hal. Ini diingat-ingat, ya. Diingat-ingat, kemudian diusahakan untuk dilaksanakan. Dengan itu Bapak Ibu jadi hamba yang bersyukur. Pengen tahu nggak Pak, Bu? Ya. Ya, penting ini, ya. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati. Apa? Bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu, ya, tanamkan, pahamkan, ya, bahwasanya semua kenikmatan ini, termasuk Bapak Ibu sampai ke sini, itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendakinya Bapak Ibu mendapatkan kenikmatan itu. Bukan karena kehebatan Bapak Ibu, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita punya uang, ya, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita berhak, ya. Ini murni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya kepada kita semuanya. Maka semua kenikmatan kita harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian merasa bangga, ya, merasa ujub, ya, merasa nih kita nih hebat, ya, nih kita nih punya ilmu, ya, punya ilmu, punya ini, sehingga kita berangkat ke sini. Enggak, bukan karena itu, Pak. Di luar itu banyak, Pak, Bu, orang kaya, ya, tapi nggak berangkat. Ya, di luar banyak orang yang lebih sehat daripada kita, tapi nggak berangkat ke sini. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufiknya, tidak memberikan kehendaknya, hidayahnya kepada mereka semua. Maka kita semua bisa di sini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an memberikan contoh. Ya, ada 2 contoh. Yang pertama contoh orang yang bersyukur. Ya, yang kedua contoh orang yang kufur. Itu supaya bisa kita teladani, ya, orang yang bersyukur. Kemudian orang yang kufur supaya bisa kita jauhi. Contoh orang yang bersyukur yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, itu nabi yang Allah berikan kekayaan yang luar biasa.
Allah berikan kerajaan yang luar biasa. Yang bukan kerajaannya bukan hanya apa istilahnya satu kota gitu kan, kemudian ada prajuritnya, bukan. Ya, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan hanya mencakup manusia, tapi bahkan mencakup jin, hewan-hewan. Itu tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena beliau berdoa Bapak Ibu. Ya, doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah, berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada seorang pun yang punya kerajaan seperti yang aku punya. Apa kata Nabi Sulaiman? Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah maha memberi. Ya. Nabi Sulaiman doanya nggak tanggung-tanggung, Bu. Minta apa? Diberikan kerajaan yang tidak ada seorang pun yang punya kerajaan seperti itu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam berani minta seperti itu karena Nabi Sulaiman alaihissalam tahu siapa Allah, kenal siapa Allah. Kata Nabi Sulaiman, innaka antal wahhab, ya Allah, engkau itu maha memberi. Allah itu maha ngasih, Allah itu nggak pelit, maha memberi. Maka berikanlah kepadaku kerajaan yang sangat besar. Orang kalau kenal dengan Allah, dia nggak akan bosan-bosan minta sama Allah. Dan mintanya nggak akan tanggung-tanggung sama Allah. Ya, kan banyak orang mintanya yang ecek-ecek ya. Minta, ya Allah minta mobil. Nah, apa namanya? Kemudian Qarun ya, setelah mendapatkan harta seperti ini, dia akhirnya congkak, sombong. Apa yang dia katakan? Kata dia, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, dia mengatakan sesungguhnya semua yang aku miliki ini karena ilmu yang aku miliki, katanya. Ya, karena aku yang hebat, aku punya ilmu, aku punya ini, punya itu, sehingga aku punya harta yang banyak seperti ini. Qarun pun sombong, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibatnya? Akibatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, fa khasafna bihi. Ya, maka kami tenggelamkan dia, wa bidarihil ardh. Ya, tenggelamkan dia dengan apa namanya? Dengan rumahnya, harta bendaharanya. Allah baliknya dikhusuf, dibalikkan ke dalam bumi, ya, sehingga tidak tersisa lagi. Ya. Makanya hartanya Qarun itu terpendam di bawah bumi. Kita kalau nemu harta gitu kan, bilangnya harta karun kan. Harta karun, nemu harta karun. Nah, itu asalnya dari situ, Bu. Itu hartanya Qarun katanya. Itu terpendamnya di mana? Allah alam di mana ya? Enggak tahu. Mau nyari ya? Pasti mau nyari nih. Di mana? Ya, itu contohnya yang kemudian itu jadi pelajaran bagi kita semuanya. Janganlah kemudian kita sombong dengan apa yang kita miliki. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi cara bersyukur adalah dengan hati, dengan menisbatkan kenikmatan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan lisan. Kita bersyukur dengan lisan, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ya. Ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah. Tiap ada nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Ya. Dan ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan penghuni surga ketika pertama kali masuk ke dalam surga. Yang diucapkan adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah. Ya, karena kenikmatan ini adalah dari Allah, maka kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya, tiap hari misalnya ngasih makanan kepada kita, tiap hari ngasih nafkah kepada kita, tentu kita akan muji orang-orang ini kan. Dia banyak berbuat baik kepada kita puji-puji dia di hadapan orang. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang mana tidak ada satu kenikmatan pun yang sampai kepada kita kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat layak, ya, kita ini untuk memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tiap hari kita diwajibkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sehari minimal 17 kali dalam sholat kita. Ya, dalam sholat fardu, ya, belum sholat sunnah, ya, karena memang itu adalah bentuknya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, kita bersyukur dengan anggota badan kita, dengan perbuatan kita. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan semua kenikmatan yang Bapak Ibu miliki, yang kita miliki dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah memberikan nikmat kepada kita untuk ketaatan. Ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dikasih mata yang sehat, ya, gunakan untuk apa? Baca Quran, untuk belajar,
untuk mentadaburi ciptaan Allah, merenungi ya ciptaan Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang tanpa tiang, menciptakan bulan dan matahari tidak pernah bergeser dari orbitnya. Ya, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada kenikmatan mata. Bapak Ibu dikasih kaki yang sehat, gunakan untuk ketaatan, untuk tawaf, berangkat ke masjid. Ya, jangan digunakan untuk ke tempat-tempat maksiat. Ya, semua yang kita miliki, harta kita gunakan untuk sedekah, untuk membantu yang kesusahan, ya, untuk umroh dan sebagainya. Ini adalah bentuk rasa syukur kita dengan anggota badan. Ya, adalah dengan menggunakan kenikmatan kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan 3 hal ini, maka Bapak Ibu menjadi hamba yang bersyukur. Wasana jadi syakirin, kata Allah. Kami akan balas orang-orang yang bersyukur itu, yang akan ditambahkan nikmatnya yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah Asy-Syakur, Maha bersyukur. Gimana Pak Bu? Allah bersyukurnya gimana? Jadi Allah bersyukur kepada hambanya gitu. Bukan hanya kita yang bersyukur kepada Allah, tapi Allah bersyukur kepada kita. Gimana caranya Bu Allah bersyukur kepada kita? Ya, kata para ulama, syukurnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah itu yaqbalu qalilan wa yujzi katsiran. Ya, Allah itu menerima dari kita yang sedikit tapi membalas dengan balasan yang banyak. Ya, kita ini amalannya sedikit, ya. 1 kali amalan Allah balas 10 kali. Itu syukurnya Allah. Ya. Kita ibadah berapa lama Pak Bu selama hidup ini Bu? Berapa tahun Pak Bu? Ada yang 100 tahun ibadah sampai? Ya, kita umur paling tadi ya 60-70 tahun. Ya itu pun seharinya kita ibadah paling berapa jam gitu kan? Ya, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan, untuk ngobrol, ya, untuk kerja. Ibadah hanya sedikit. Ya, tapi balasannya di surga berapa lama Bu? Pak? Berapa tahun Pak? Selama-lamanya. Ya, ibadah hanya sekian jam, sekian tahun, tapi balasannya di surga selama. Itu bentuk rasa syukur Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha bersyukur, Asy-Syakur. Ya, Asy-Syakur. Ya, inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kita itu adalah Maha Pengampun juga Maha bersyukur. Ya, maka kalau Allah saja bersyukur kepada kita, kita tentu lebih ya, kita ini harusnya bersyukur juga gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau sholat malam itu sampai tawaromat qadamah, sampai kakinya bengkak. Ada yang pernah sholat malam sampai bengkak banget itu ada Pak Bu? Hah? Kita paling berapa ini udah capek tidur gitu kan. Rasulullah SAW kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya, kata Aisyah. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa kau sholat sampai seperti ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang? Kok sampai begininya gitu kan sholat malamnya? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, afala akuna abdan syakura. Apakah nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah itu Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, adalah dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Ya, dengan anggota badan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, karena kita ini hidup, ya, tidak selamanya enak kan? Ya, tidak terus dapat nikmat gitu. Kemudian nggak ada ujian, nggak ada cobaan. Ya, tidak setiap hari, setiap waktu kita ini dalam kondisi senang. Ya, ada kalanya kita ini ada ujiannya, ya, ada kesusahannya, ada yang ditimpa sakit, ada yang ditinggal pergi orang yang dia sayang, ya, dan berbagai macam ujian yang itu adalah sebuah kepastian, ya, sunatullah yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Ya. Makanya dalam hidup ini selain kita punya modal yaitu syukur, kita juga harus punya modal yang satunya Bapak Ibu. Ya, yaitu apa? Sabar. Ya, harus punya sabar juga. Kalau kasih nikmat kita bersyukur, dikasih musibah kita bersabar. Dan ini adalah keistimewaan, ya, yang hanya dimiliki oleh orang Islam, orang beriman. Dia punya sabar, punya syukur. Yang dengan 2 hal ini
kehidupannya akan tentram, kehidupannya akan selalu baik, kehidupannya akan selalu mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat. Ya, karena manusia itu kalau nggak dikasih nikmat, dia dikasih ujian. Ya, kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih ujian dia bersabar. Ya, ini tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin, ya sungguh menakjubkan, sungguh sangat baik, sangat menakjubkan orang beriman. Urusan orang beriman itu sungguh menakjubkan. Ya semua urusannya itu baik. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur, itu kebaikan bagi dia. Dikasih musibah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih musibah dia bersabar. Ini tidak dimiliki oleh orang kafir, Bu. Bapak Ibu kalau lihat hidupnya orang kafirnya di barat, ya, orang-orang barat sana yang tidak kenal agama, ya, itu mereka kalau dapat nikmat dibuat foya-foya, ya, dihabiskan uangnya di diskotik sebagainya, ya. Itu foya-foya kayak hewan lah, ya. Mulai kekal an'am, kata Allah, seperti hewan ternak. Ya, hidupnya kalau punya kenikmatan digunakan untuk kenikmatan duniawi, ya. Tapi kalau dikasih musibah, ya, mereka tidak bersabar, ya, kebanyakan depresi, ya, bahkan yang bunuh diri itu kalau kita baca, ya, tingkat bunuh diri di negara kafir itu sangat tinggi. Swedia, Swiss itu bahkan Bapak Ibu yang saya dengar, ya, di sana itu ada di rumah sakitnya, di rumah sakit di sana itu disediakan fasilitas buat orang yang ingin mati, Pak. Iya, karena kenapa banyak orang-orang itu depresi, stres, ya, ada banyak kesusahan hidup, nggak kuat, pengen mati, tapi bingung gitu, gimana ya buat mati, mau loncat dari atas gedung takut, gitu kan, mau nusuk pakai ini nggak berani, minum racun nggak berani. Akhirnya disediakan di rumah sakit di sana itu gimana orang mati itu dengan cara yang tenang, gitu. Disuntik atau apa gitu kan, kemudian kelihatan mati, kelihatan yang tenang. Ya meskipun katanya sebenarnya dia menderita juga gitu, cuman nggak kelihatan gitu, kelihatannya matinya tenang, padahal ya sakit juga, sakaratul maut gitu. Ini menunjukkan apa? Yang menunjukkan orang-orang kafir itu nggak punya pegangan hidup. Ya, kalau punya kenikmatan dia foya-foya, ya. Kalau punya dapat musibah dia stres, depresi. Orang beriman nggak seperti itu. Ya, orang beriman dia dapat nikmat dia bersyukur, ya, dapat pahala sebagainya, ya, tenang hatinya. Dapat kesusahan bersabar, ya, bersabar. Ya, kita tahu setiap ujian itu ada pahalanya, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan orang yang bersabar itu sangat besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu berapa pahala orang yang bersabar? Seberapa besar pahalanya, Pak Bu? Ada yang tahu nggak? Di Al-Quran Allah sebutkan orang bersabar itu, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu pahalanya, kata Allah, ghairi hisab, ya, tidak terbatas. Sangat-sangat banyak pahala orang-orang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Ya, mendapatkan musibah, ditimpa kemiskinan, ya, orang miskin, dia tetangganya kaya-kaya, dia miskin, dia bersabar. Ya, itu pahalanya tidak terbatas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sabar itu apa sih sebenarnya? Pak Bu, coba kita suruh sabar apa sih sabar? Kalau dapat musibah senang gitu ya, sabar ya? Ada orang yang dia sayangi mati, kemudian dia senang, ketawa-ketawa gitu, sabar Bu? Stres itu. Stres itu ya? Tawakal gitu ya, mendekati Bu. Apa? Ikhlas. Ya itu dekat-dekat ya, ikhlas, tawakal gitu, sabar. Tapi intinya sabar itu menahan diri. Sabar itu dalam secara bahasa artinya menahan diri, menahan jiwa, menahan diri. Habsun nafs. Ya. Menahan diri dari apa? Menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhoan dengan takdir. Atau menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidakridhoan dia terhadap takdir. Ya, kayak ucapan-ucapan yang keluh kesah, ya, mengumpat, ya, atau mencela, ya, menyakiti orang, ya, atau kalau perbuatan kayak ngelempar gelas, ya. Kalau dulu zaman jahiliyah itu kalau ada yang meninggal itu orang yang dia sayanginya, anaknya atau siapanya, kan nampar-nampar pipi itu.
pipinya tampar-tampar, bajunya disobek-sobek, itu menunjukkan dia tidak sabar. Nah, sabar itu adalah dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan seperti itu. Menahan diri. Misalnya panas-panas gitu kan, apa namanya, lagi musim panas, di hotel makanannya nggak cocok misalnya, atau ada yang kehabisan makanan, liftnya harus ngantri, sampai ada katanya liftnya cuman sedikit ngantri, jam-jam, pas udah sampai ke rumah makan udah kehabisan. Itu salah satu bentuk apa namanya ujian yang ada dalam safar. Ada kemarin pesawatnya tuh landing apa namanya delay sampai 10 jam tunggu di Bandara Jakarta. Ya itu ada yang seperti itu. Yang banyak ya kejadian-kejadian yang saya dapatkan ketika jamaah sedang melakukan perjalanan umroh ke sini. Sampai di Madinah pagi-pagi, hotelnya baru siap sore. Ya, jadi nunggu tuh di telantaris nunggu sampai sore. Ada ya? Ya, itu banyak tuh waktunya kayak gitu. Itu Bapak Ibu kalau nggak sabar, ya, kalau nggak sabar udah tuh keluar ucapan-ucapannya apa mengumpat, yang punya travel dimarah-marahin, ya kan kayaknya. Makanya saya selalu bilang ya ke jamaah ya, di awal pertemuan saya bilang ini pasti banyak ujiannya Pak selama perjalanan ke depan. Maka hendaknya kita ini selalu sabar, apalagi dalam perjalanan ketaatan, melaksanakan umroh dan sebagainya itu harus banyak-banyak bersabar. Nah Bapak Ibu sebelum saya tutup ya, ada satu masalah yang dibahas oleh para ulama tentang mana yang lebih utama antara orang kaya bersyukur dengan orang miskin bersabar. Kalau Bapak Ibu suruh milih yang mana Pak? Kata-kata kaya bersyukur ya? Iya, kayak Kayaknya nggak pada siap miskin ini. Ya, ada perdebatan ya. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, orang kaya bersyukur lebih utama dia, gitu kan, daripada orang miskin bersabar. Yang sebagian mengatakan enggak, orang yang miskin sabar lebih utama, lebih mulia daripada orang yang bersyukur, yang kaya bersyukur. Ya itu Ibnu Qayyim di bukunya Udhatus Sabirin itu menjelaskan dalil-dalilnya yang sabar, dalil-dalilnya yang syukur, yang masing-masing punya keutamaan, gitu kan. Akan tetapi yang benarnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang benar adalah yang lebih utama adalah kaya bersyukur. Ya, sebagian mengatakan aku dikasih nikmat kemudian bersyukur, itu lebih ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada betul dia fa'asbir, daripada aku dikasih cobaan tapi aku bersabar. Jadi sebagian lebih memilih pengen jadi orang kaya kemudian dia bersyukur. Ya sebagian yang lain mengatakan sama aja. Ya, jadi sabar syukur itu kata dia seperti dua tunggangan. Ya seperti dua hewan tunggangan yang sama-sama menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak peduli mau dikasih yang mana. Mau dikasih ujian silakan, saya bersabar. Kasih nikmat ya nggak apa-apa, saya bersyukur Bapak. Bersyukur. Ada sebagian ulama seperti itu. Nah, dan dua-duanya insya Allah baik. Nah, dua-duanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu ada kisahnya. Ada seorang suami istri, suaminya ini jelek Pak, mukanya jelek, hitam, pesek, pendek gitu kan, hidup lagi. Nah, istrinya ini cantik, sangat cantik, tapi dapat suami yang jelek gitu, yang buruk rupa. Nah, apa namanya, suaminya ini bilang, istriku, insya Allah kita berdua ini masuk surga. Insya Allah kita berdua ini masuk surga. Istrinya heran, kenapa Bi? Gitu. Kok bisa? Kata suaminya, iya, karena aku diberikan nikmat oleh Allah seorang istri cantik seperti engkau, aku bersyukur. Kamu dikasih suami jelek seperti aku, kamu sabar. Gitu kan? Insya Allah kita berdua masuk surga kan? Ya, satunya bersyukur, satunya ya masih pada satunya bersabar. Nah, ini mungkin itu saja yang mudah-mudahan dia bisa menjadi bekal kita ya dalam mengarungi apa namanya hidup kita ya, yang tentu perjalanan kita sangat panjang ya menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu bekalnya yang tadi bekal yang paling utama adalah ketakwaan yang kemudian diimplementasikan melalui dengan sabar dan syukur. Sebelum ditutup kita adakan briefing ya untuk kegiatan besok siang. Insya Allah kita akan menuju ke